Oke kakak, kita lanjutin terus. Gasken. Setelah beberapa pertimbangan, rumah dan keduanya akan memasuki lantai 2 Jiangyanji. Namun, kekosongan telah mencapai iblis level 9, dan tidak memasuki lantai 2 Jiangyuji. Setelah keduanya dikirim ke lantai 2 Jiangyanji, Qin Yu meninggalkan Jiangyanji. Bintang ke-15 ada di bintang gelap. Qin Yu muncul di bintang gelap keluar dari udara tipis, dan kemudian Qin Yu dengan cepat bergegas ke arah transmisi antar bintang. Qin Yu sekarang dapat membuat gravitasi bintang gelap 10 kali di sekitar tubuhnya, dan kecepatan secara alami sangat cepat. Ya, wanita Xuanzong putih itu. Kecepatan Qin Yu tiba-tiba melambat. Karena Qin Yu menemukan ada seorang wanita berkulit putih tidak jauh darinya. Qin Yu baru saja menemukan wanita itu ketika dia memasuki Kaisar Bintang 15. Dia tidak berharap bahwa 3000 tahun berlalu, dan wanita berpakaian putih itu masih ada di sana. Wanita kulit putih hanya berjarak beberapa ratus meter dari jajaran transmisi antar bintang. Qin Yu akan menuju jajaran transmisi antar bintang dan harus dilihat oleh wanita kulit putih. Qin Yu tidak ragu dan melanjutkan. Tanah bintang gelap itu sangat panas, permukaannya merah gelap, dan bahkan ruang yang dekat dengan tanah bintang gelap itu tampaknya memiliki kabut transpirasi, tetapi lingkungan wanita kulit putih itu, tanah menjadi hitam pekat. Ketika Qin Yu mendekati wanita itu, dia juga merasa bahwa suhu di sekitar wanita itu mulai turun. Berbalik, mata dingin wanita kulit putih itu menempel pada tubuh Qin Yu, alisnya sedikit berkerut. Sekte emas, aku adalah salju dingin Bai Xuanzong. Salju dingin. Qin Yu mengangguk, namaku adalah Meteor. Sekte emas bukan yang pertama dari 3 sekte, bukan hanya raja baru, wakil penguasa baru, atau bahkan meteor Anda. Tuan tersembunyi ini benar-benar cukup. Han Sui mengangguk, lalu terus berlatih, tidak lagi melihat Qin berbulu. Wanita yang dingin. Qin Yu menghela nafas dalam hati, dan kemudian berlari langsung ke transmisi antar bintang. Melangkah ke arai transmisi antar bintang, kekuatan emas di dalam tubuh langsung dituangkan ke seluruh arai transmisi antar bintang, dan dengan cahaya yang menarik menyelimuti seluruh arai, Qin Yu menghilang ke dalam arai transmisi. Apakah kultivasi ini berhasil? Ini baru 3000 tahun. Wanita bernama Han Sui itu memandang susunan transmisi antar bintang dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Pada bintang persidangan, sejumlah besar praktisi berkumpul di sini. Di sini, ada 3 anggota berpangkat tinggi Bai Xuanzong, Jin Penzong, dan Hei Zonzong. Ada juga praktisi yang sangat kuat dan penebusan dosa yang obsesif. Ada juga orang kecil yang bekerja keras. Kaisar Bintang 15. Ini adalah garis pemisah. Setelah mencapai kekuatan kelas 15 bintang, ia memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk raja. Secara otomatis menjadi kandidat raja, status bangsawan, belum lagi. Bangunan besar Kaisar Bintang 15 berdiri di atas bintang uji coba. Seluruh dunia bintang gelap tidak tahu berapa banyak praktisi, dan saya berharap suatu hari, saya memenuhi syarat untuk melangkah ke deretan transmisi Kaisar Bintang 15. Namun, tidak banyak orang di seluruh dunia bintang gelap yang memiliki kualifikasi itu. Banyak orang lebih suka menghabiskan harga besar dan makan di restoran bangunan Kaisar Bintang 15, kebanyakan dari mereka hanya untuk merasakan suasana Kaisar Bintang 15. Di jalan-jalan lebar, ketika banyak orang melewati bangunan Kaisar Bintang 15, mereka tidak bisa melihat pintu masuk utama Kaisar Bintang 15. Melihat melalui pintu masuk utama, Anda dapat dengan jelas melihat susunan transmisi yang mengarah ke Kaisar Bintang 15. Ah, susunan transmisi cerah, lihat, susunan transmisi cerah. Seorang remaja di jalan dengan bersemangat menunjuk ke pintu masuk utama gedung tinggi Bintang 15. Sejumlah besar praktisi tiba-tiba berkumpul di jalanan. Sejumlah besar pembudidaya yang makan di gedung-gedung tinggi Bintang 15 juga melihat sekeliling dan bisa keluar dari sini, tentu saja dari Kaisar Bintang 15. Itu adalah Kaisar Bintang 15. Di penonton kerumunan, sosok Qin Yu muncul di jajaran transmisi. Qin Yu baru saja keluar dan melihat adegan ini. Dalam hal ini, Qin Yu hanya tersenyum tipis, dan tidak peduli. Ketika dia keluar dari kelas bintang 4, dia juga dikelilingi oleh semua orang. Dia bisa memahami penyembahan yang kuat oleh para praktisi bintang gelap. Orang dewasa meteor. Para penatua yang menunggu susunan transmisi berkata dengan sedikit hormat, orang dewasa meteor telah berada di bintang gelap selama 3000 tahun dan memenuhi syarat untuk dianugerahi token Kaisar Bintang 15. Silakan tunggu. Qin Yu mengangguk. Penatua juga mengeluarkan prisma segitiga, dan mengeluarkan cahaya yang menyinari tubuh Qin Yu. Kemudian dia meminta maaf Meteor, tolong kembalikan token Kaisar Bintang 14. Qin Yu tahu aturannya dan diberikan token yang lebih tinggi, yang harus dikembalikan ke token sebelumnya. Setelah kontrak darah dicabut, Qin Yu membagikan token Kaisar Bintang 14. Setelah Penatua mengambil alih, mereka menyerahkan token Kaisar Bintang 15 kepada Qin Yu. Meteor itu bisa melakukannya.
Darah menetes untuk mengenali Tuhan. Dibandingkan dengan token Kaisar Bintang 14, bahan token ini persis sama, masih agak transparan, memancarkan 3 warna. Bagian depan token ini masih merupakan kata Kaisar. Di sisi lain, 14 menjadi 15. Qin Yu mengaku kepada token dan mengaku kepada Tuhan, dan kemudian dia pergi setelah pemasukan, dan Penatua menghentikan Qin Yu dan berkata dengan nada meminta maaf penyanyi Meteor, saya memiliki pesan bahwa penyanyi diserahkan kepada Meteor. Kalimat emas Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Jin Junjun dan dirinya ini sama sekali tidak bodoh, dia meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri. Meteor dewasa. Para tetua menyerahkan sepotong batu giok, dan setelah Qin Yu mengambil alih, kekuatan jiwa tersapu, dan dia menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Jin Junjun. Meteor, kau sebagai sekte emasku praktisi, karena telah mencapai tingkat 15 bintang, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda telah menjadi calon sersan berikutnya. Anda memenuhi syarat untuk bersaing untuk sersan berikutnya. Ini adalah salah satu dari 2 berita yang Jin Junjun katakan pada Qin Yu. Berita ini sendiri mengejutkan Qin Yu. Tingkat Kaisar Bintang 15 secara otomatis menjadi kandidat untuk kalimat emas siapa ini. Selain berita ini, pesan lainnya adalah, pada saat yang sama, kekuatan Anda diakui oleh seluruh sekte kriminal. Jadi sekte itu mengundang Anda untuk menjadi pengakuan. Tentu saja, Anda dapat menolak, Meteor, saya tidak jauh dari pelarian para dewa, saya harap Anda akan bekerja keras untuk berkultivasi untuk memenangkan posisi raja berikutnya. Qin Yu berbalik dan mengambil batu giok. Qin Yu, kekuatan Jin Junjun, Xing Yuan, ini, masih tahu bahwa ini adalah orang yang kuat yang telah mencapai tingkat kaisar tingkat ke-18. Namun, saya tidak menyangka bahwa 3000 tahun telah berlalu, dan dia belum merampoknya. Kecepatan perampokan dewa ini juga aneh. Kaisar tersembunyi Lin telah mencapai Kaisar Peri 9 tingkat. Sudah bertahun-tahun berlalu, bahkan Kaisar King telah merampoknya, tetapi dia belum menyeberang. Qin Yu berseru, seru Yuyu. Saya tidak tahu kapan sersan baru ini akan dirampok. Qin Yu tidak tahu. Meskipun Kaisar King mengaku sebagai kekuatan Xiandi 8 tingkat, tetapi wilayah jiwanya telah lama sempurna dan terkondensasi ke dalam jiwa Jin Dan. Ketika Kaisar King berkultivasi dengan sukses dan tidak lagi menekan keterampilannya, kekuatannya membuat Tuhan merampok begitu cepat, itu juga hal yang normal. Kaisar 9 tingkat yang umumnya normal untuk menunggu sampai perampokan para dewa, juga 1 juta tahun. Dedikasi Qin Yu tersenyum dan langsung keluar dari pintu masuk utama. Sejumlah besar praktisi yang menyaksikan secara sadar dan penuh hormat membuka jalan, dan detak jantung di bawah Qin Yu telah membingungkan banyak orang karena Qin Yu memasuki gedung bertingkat tinggi dari kelas Kaisar Bintang 14 dan memasuki jajaran transmisi bangunan Kekaisaran Bintang 14. Ada 15 tingkat Kaisar tingkat 5 bintang. Apa bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 4 ini adalah pertanyaan yang tak terhitung banyaknya orang ragu, tetapi tidak ada yang mengerti. Dalam keraguan sekelompok orang, Qin Yu memerintahkan Penatua untuk membuka barisan transmisi. Pada bintang gelap Kaisar Bintang 4, sosok Qin Yu muncul di jajaran transmisi. Percepat. Permukaan tubuh Qin Yu lolos dari kekuatan emas, dan kekuatan emas berkibar. Ruang di sekitar Qin Yu tampaknya terdistorsi, dan gravitasi bintang gelap melemah 10 kali oleh Qin Yu. Kemudian Qin Yu pecah dengan kekuatan luar biasa, dan tubuhnya terus melompat maju dan jatuh. Seluruh orang itu seperti panah panjang. 300 mil jauhnya, Qin Yu tiba hanya 10 menit jauhnya. Masih menyegarkan di sini. Merasakan hawa dingin, wajah Qin Yu penuh senyum. Sisa bintang-bintang gelap terlalu panas. Aku sekarang mencapai lantai ke-9 dari tubuh emas gelap 9 belokan. Aku seharusnya bisa mendekat. Qin Yu melangkah menuju kolam dingin cairan hijau dan hijau. Masih ada 300 meter dari kolam dingin. Sekarang otot dan tulang Qin Yu sebanding dengan artefak teratas, dan suhunya tidak mempengaruhi dirinya. Qin Yu terus bergerak maju. Ketika Qin Yu berbaris 10 meter dari kolam dingin, dia merasakan tubuh mati rasa. Tampaknya kolam air dingin berat Yuan ini akan menjadi milikku. Qin Yu penuh percaya diri. Meskipun tubuh sedikit beku dan mati rasa pada saat ini, tetapi belum mencapai titik di mana kehidupan diperbaiki, Qin Yu terus maju. Ketika jaraknya 5 meter, daerah sekitarnya penuh dengan kabut, dan itu adalah jiwa es. Qin Yu merasa bahwa tubuh tampaknya tidak dapat menolak. 5 meter, kamu seharusnya bisa menerima kolam dingin ini. Qin Yu mencoba untuk mendapatkan 1 yuan penghasilan air dingin kolam renang Jiang Yanji, tapi biarkan Qin Yu mengendalikan, kolam dingin itu tidak bergerak. Ketika Qin Yu menerima orang, itu adalah jarak puluhan meter. Selama pihak lain tidak menolak, Qin Yu dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan. Namun, kolam dingin ini, hanya 5 meter dari Qin Yu tidak bisa diterima. Qin Yu mengerti bahwa semakin sulit untuk mengumpulkan, semakin banyak hal di dalam kolam dingin ini.
Langkah, 1 langkah, 2 langkah. Pada saat ini, Qin Yu hanya berjarak sekitar 3 meter dari kolam dingin. Otot-otot Qin Yu perlahan terkoyak dan vitalitasnya dengan cepat diperbaiki. Qin Yu sekali lagi mencoba mengumpulkan kolam air dingin yang berat melalui Jiang Yuji. Air berat 1 yuan yang kehijauan mulai bergetar, dan wajah Qin Yu tidak senang. Terima. Qin Yu mendorong kekuatan ruang Jiang Yuji, hanya untuk melihat cairan hijau di kolam dingin tiba-tiba menghilang. Qin Yu juga merasakan ada cairan kehijauan di dunia Jiangyan, yang merupakan 1 yuan air berat. Sukses wajah Qin Yu muncul dengan sentuhan warna, tetapi tubuh Qin Yu merasa bahwa tidak ada perubahan suhu di sekitarnya, dan pada saat ini Qin Yu juga melihat sesuatu di dasar kolam dingin. Di dasar kolam dingin ada cairan emas kecil, dan dalam cairan emas kecil, ada bola dengan cahaya keemasan. Qin Yu mengerutkan kerutan, ada air berat, suhu di sini hampir tidak ada perubahan. Tampaknya penggagas suhu sekitar adalah cairan emas ini, dan bola emas, dan saya baru saja mengumpulkan seluruh kolam dingin, diisi 1 yuan air berat, tetapi tidak menerima cairan emas, dan manik-manik emas, tampaknya mereka lebih sulit untuk dikumpulkan. Qin Yu menggigit giginya, berharga benda ini harus melebihi 1 yuan air berat. 1 yuan air berat sangat sulit untuk dikumpulkan, dan bertarung. Sikat. Qin Yu seluruh orang bergegas ke depan. 3 meter jauhnya, Qin Yu berkedip melalui mata, tetapi tubuh Qin Yu juga cepat retak pada kecepatan yang terlihat dan bahkan tulang Qin Yu tiba-tiba pecah. Terima ketika hanya setengah meter dari kolam dingin, Qin Yu mengendalikan kekuatan ruang Jiang Yuji. Dalam hal yang sangat sulit, cairan emas kecil terakhir dan bola emas akhirnya dengan enggan dimasukkan ke dalam Jiang Yanji, dan Qin Yu juga jatuh ke samping. Asuransi yang bagus. Qin Yu menarik napas dingin. Pada saat itu, 90% otot Qin Yu benar-benar beku dan nekrotik, dan bahkan tulangnya patah lebih dari 70%. Kekuatan bola emas dan cairan emas ini bisa dibayangkan. Ini sudah dekat, jika Anda menyentuhnya, Anda akan tahu apa yang Anda pikirkan. Vitalitas hijau langsung menyatu dengan tulang yang patah dan otot nekrotik. Tubuh Qin Yu sepenuhnya pulih. Dan kehilangan kolam yang dingin, suhu tanah di sini meningkat pada tingkat yang tajam. Seluruh orang Qin Yu menghilang langsung ke bintang gelap dan memasuki dunia Jiangyan. Lapisan ruang pertama di Jiangyanji. Qin Yu telah mengalokasikan area kecil untuk menyimpan air berat 1 yuan dan cairan emas kecil dan manik-manik emas. Dengan mengandalkan kendali Jiang Yuji, Qin Yu hanya bisa melihat penampilan manik-manik emas. Kembali ke Jiang Yuji, kekuatan jiwa Qin Yu siap untuk membungkus bola emas, jadi perhatikan lebih dekat. Kekuatan jiwa Qin Yu melewati cairan emas dan menyentuh manik-manik emas. Namun, ketika kekuatan jiwa Qin Yu menyentuh bola emas, saat es membekukan kekuatan jiwa Qin Yu, dan kemudian sepanjang kekuatan jiwa, tiba-tiba hits jiwa Qin Yu Jin dan dingin-dingin itu benar-benar membungkus jiwa Qin Yu. Jiwa membeku. Qin Yu benar-benar stagnan sejenak. Namun, jiwa membeku dan jiwa Qin Yu terintegrasi, air mata meteor kecil tiba-tiba meledak menjadi lampu hijau, seolah-olah hujan musim semi, dingin tiba-tiba terhalau. Pintu masuk ke kuil para dewa. Wajah Qin Yu sedikit pucat, dan setelah beberapa saat, Qin Yu bisa bernapas lega. Bola emas benar-benar menakutkan. Qin Yu takut setelah beberapa saat, bahkan jiwa bisa membeku. Jika itu bukan saat terakhir dari meteor air mata, aku hanya memperkirakan bahwa aku akan kehilangan nyawaku. Qin Yu berdiri di udara dan menatap manik-manik emas yang melayang di depan udara. Bola emas ini telah membuat Qin Yu merasa sedikit takut, bahkan kekuatan jiwa tidak dapat disentuh. Qin Yu juga yang pertama kali menemukan. Ada sesuatu yang dapat melukai jiwa melalui kekuatan jiwa. Dalam menghadapi masalah seperti itu, Qin Yu memikirkan rumah biru. Kemudian bentuk tubuh Qin Yu menghilang ke udara, dan sekali lagi muncul, Qin Yu telah mencapai ruang lantai 2 Jiang Yuji, di mana rumah budidaya biru. Rumah biru duduk berlutut dan duduk diam. Rumah biru. Qin Yu keluar dari saluran, rumah biru perlahan membuka matanya, melihat Qin Yu mengungkapkan senyum dan bertanya, Qin Yu, apakah kamu di sini untuk memiliki sesuatu? Qin Yu sedikit mengangguk dan dengan sungguh-sungguh ada satu hal, saya ingin bertanya. Tidak ada, bahkan kekuatan jiwa tidak dapat diselidiki, begitu penyelidikan mengungkapkan, bahkan jiwa diserang. Benda-benda rumah biru itu tersenyum, selama tidak ada kehidupan, tentu saja boleh menggunakan kekuatan jiwa. Anda mengatakan bahwa karena kekuatan jiwa, itu mengarah pada serangan jiwa tidak mungkin. Hati Qin Yu tiba-tiba mengerti bahwa diperkirakan bahwa biru rumah tidak tahu hal seperti itu. Qin Yu mengangguk, rumah biru, kamu terus berlatih, aku tidak peduli. Bentuk tubuh Qin Yu menghilang dan menghilang.
Rumah biru tampak bingung pada Qin Yu, berbisik dan bertanya-tanya apa kekuatan jiwa yang tidak dapat diperiksa, apakah ada sesuatu yang dapat langsung melukai jiwa melalui kekuatan jiwa. Setelah berpikir lama, rumah biru akan menyerah dan tidak ingin melanjutkan. Dipraktikkan. Permukaan panas, gravitasi luar biasa. Qin Yu kembali ke permukaan bintang gelap Kaisar Bintang 14. Apakah manik emas itu? Qin Yu tidak mengerti sekarang. Lagi pula, rumah biru tampaknya belum pernah mendengar tentang harta karun semacam ini. Namun, Qin Yu mengerti bahwa cairan emas hanya lebih dingin daripada air 1 yuan. Dengan kata lain, cairan emas di sekitar manik-manik emas itu lebih berharga daripada air 1 yuan. Adapun manik-manik emas, Qin Yu memperkirakan bahwa hanya dunia para dewa yang bisa mengerti. Yah, manik emas itu ditempatkan sementara di sana, dan aku akan mempelajarinya nanti. Sekarang, pergi ke kuil iblis. Qin Yu dengan cepat bergegas ke susunan transmisi antar bintang, dan untuk sementara waktu, Qin Yu pergi ke posisi transmisi. Percobaan bintang suci, aula lantai pertama gedung tinggi 14 bintang, susunan transmisi menyala, menarik banyak penonton. Setelah beberapa saat, Qin Yu muncul. Ini tiba-tiba membuat orang di sekitar saya bertanya-tanya lagi. Belum lama ini, Qin Yu, yang dianugerahi token-token, 15 Star Emperor, terpesona dan melangkah ke bintang 4 bintang. Hanya dalam waktu singkat, Qin Yu keluar lagi. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan para pengunjung menjadi bingung. Orang dewasa meteor. Kepada para tetua Tionghoa perantauan, dan Qin Yu mengangguk santai dan pergi di depan para penonton yang tak terlihat. Setelah meninggalkan bintang uji coba, Qin Yu bergegas ke lokasi kuil sesuai dengan peta antar bintang yang dikirim Wen Feng di awal. Sekarang jarak Qin Yu bahkan lebih mengerikan. 10 kali lebih banyak daripada di masa lalu, itu cukup untuk melintasi bidang bintang. Hanya beberapa langkah besar. Qin Yu dekat dengan kuil dewa yang hilang, tetapi ketika ada jarak dari kuil dewa, Qin Yu tidak akan terus menggunakan langkah besar karena ada banyak celah ruang di sekitar kuil dewa, dan celah-celah di panjang ruang ini juga membuat ruang di sekitar candi tidak stabil. Setelah menghabiskan sedikit Yuan Lingxi, Qin Yu dipindahkan ke planet terdekat ke kuil para dewa. Planet ini, yang terdekat dengan kuil dewa yang hilang, disebut Is. Qin Yu datang ke bintang panah ini, dan juga merasa bahwa ruang di mana seluruh bintang panah berada terus-menerus bergetar. Namun, Qin Yu menemukan satu hal. Panah penghancur ini memiliki lebih sedikit orang di bintang, hanya beberapa lusin orang. Ya, ada puluhan orang. Pemindaian kekuatan jiwa Qin Yu sekarang dapat disebut para dewa. Para dewa mencari seluruh bintang panah. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana dengan penguasa bintang gelap, apakah tidak ada apa-apa di kuil keserakahan atau ingin tahu. Qin Yu tahu bahwa dunia iblis, karena alasan kuil, bahkan mengarah ke seluruh bidang bintang di dekat kuil yang hilang disebut medan bintang kacau, alasan kekacauan adalah karena kuil. Tetapi di sisi gelap dunia, tampaknya tidak ada seorang pun. Hanya ada 2 susunan transmisi antar bintang pada panah, satu persatu. Dewasa, apakah Anda ada hubungannya dengan Eros Manajemen Starcraft? Memandang Qin Yu dan bertanya. Qin Yu bertanya, ya, apa yang terjadi? Tidak ada banyak orang di Arrowstar. Bukankah ada banyak orang pergi ke kuil Tuhan? Pria yang mengelola barisan transmisi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa Tuan dari dunia bintang gelapku pergi ke kuil dan berapa banyak orang yang bermain di pintu masuk kuil? Pintu masuk tidak bisa dibuka. Qin Yu sedikit tertegun. Pria itu menjelaskan orang dewasa, bukan karena mereka tidak bisa membuka. Hanya beberapa orang yang tidak bisa bermain. Jadi seiring waktu, semakin sedikit orang yang pergi ke kuil. Tetapi setiap 100.000 tahun, saya memiliki sekelompok master di dunia gelap. Satukan itu. Hati Qin Yu jelas. Sepertinya pintu masuk ke bintang gelap juga disegel. Saya harap pertahanan segel tidak semeren. 89 kunci. Tubuh Qin Yu dialirkan dan ditembak ke arah langit. Qin Yu telah mencoba 2 pintu masuk ke dunia iblis. Pada saat itu, sejumlah besar orang seperti Qin Yu tidak bermain bersama. Meskipun kekuatan Qin Yu telah melonjak, dia tidak berpikir dia yakin akan membukanya. Kecepatan melalui ruang. Qin Yu melihat sekilas bahwa ada celah ruang besar yang ribuan mil lebarnya dan panjangnya tak terbatas. Retak ruang terus-menerus memperbaiki dan merobek terus-menerus. Ruang telah bergetar. Karena celah ruang ini, Qin Yu juga sangat mudah untuk menemukan kuil yang hilang. Ia hanya perlu terbang secara paralel dengan celah ruang ini, melacak sumber celah ruang ini, secara alami dapat menemukan kuil. Bola bulat besar tersuspensi di ruang angkasa. Bola ini jauh lebih besar dari bintang rata-rata. Permukaan luar planet ini terdiri dari ombak emas robek kosmik, emas dan sejumlah besar pasir hitam lainnya. Pintu masuk ke dunia iblis ada di sisi belahan bumi emas yang rusak. Pintu masuk ke bintang gelap adalah di belahan pasir hitam.
Pasir hitam ini, kekuatannya tidak kurang dari aliran emas yang rusak. Qin Yu menemukan bahwa ketika dia terbang dekat dengan pasir hitam ini, tubuh sebenarnya memiliki sensasi kesemutan. Sekarang tubuh Qin Yu itu tangguh, itu hanya sensasi kesemutan. Kekuatan pasir hitam ini bisa dibayangkan. Pengetahuan Qin Yu dengan jelas menunjukkan bahwa ada napas manusia di sisi belahan pasir hitam. Tempat di mana beberapa orang bernafas adalah pintu masuk dunia bintang gelap. Qin Yu segera bergegas melewatinya. Berhenti. Pria tua berambut putih di sebelah pintu masuk berteriak dingin. Qin Yu segera menyajikan token Kaisar Bintang 15 dan berkata langsung, saya seorang meteor, biarkan aku memasuki kuil yang hilang. Qin Yu tahu bahwa di dunia bintang gelap, status kekuatan ini sangat penting. Tampaknya orang itu adalah seorang Kaisar Bintang 15 dan lelaki tua berambut putih itu dengan segera menghormati pintu masuk ke ketidakjelasan pintu masuk ke kuil yang memesona. Lian Fan telah melihat meteor dewasa. Memantau para tetua, Qin Yu melihat kepalanya dan melihat lubang bundar dengan diameter 10 meter. Pada saat ini, energi jantung Qin Yu mengalir. Anda membuka pintu masuk ini. Pintu masuk ke kuil yang mempesona memonitor sesepuh Lian Fan, dan segera berkata meteor, aku hanya memantau ini, bagaimana aku bisa membuka pintu masuk ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa pintu masuk ke kuil adalah segel dari 3 dunia bawah? Apakah hanya terbuka dengan persetujuan ketiga ketiak? 3 jongkok. Qin Yu sedikit tertegun. Ini merepotkan. Qin Yu mengerutkan kening. Dia tidak memikirkan pintu masuk ke kuil gelap di sisi gelap dunia. Sangat sulit untuk masuk. Dia berpikir bahwa selama dia adalah penguasa bintang gelap, dia berhak masuk. Jika saya memecahkan segel ini, tanya Qin Yu. Lian Xiao Xiao hehe, berkata orang dewasa meteor, ketiganya yang berada di bawah komando tahun ini mengatakan bahwa jika seseorang dapat memecahkan segel, mereka hanya akan membuka. Ketiganya tidak akan dikejar, tetapi akan dihargai. Qin Yu mengangguk dan menatap segel lubang lagi. 3 jongkok yang dilarang di masa lalu begitu yakin bahwa segel itu sangat kuat. Qin Yu sudah merasakan tekanan segel untuk memberi dirinya rasa penindasan. Kamu mundur, kata Qin Yu acuh tak acuh terhadap pemantauan para tetua Lian Fan. Ya, meteor dewasa. Tetua pemantauan Lian Fan terbang ke kejauhan dengan sukacita, dan dia diawasi di sini. Itu hanya perbaikan pahit di masa normal, dan itu benar-benar membosankan. Karena pria, meteor di depannya ingin mencoba membuka segel, dia tentu senang menonton pertunjukan. Kekuatan emas tubuh Qin Yu mulai menyebar. Seperti riak di permukaan air, ruang dalam beberapa puluh meter di sekitar Qin Yu mulai mendistorsi. Ketika saya melihat pemandangan ini, mata para tetua dan tetua itu sangat besar. Trik apa yang digunakan meteor? Qin Yu menatap segel di depan lubang. Lubang hitam di tubuh Qin Yu mulai berputar ke arah yang berlawanan. Kekuatan asal emas gelap dipercepat melalui lubang hitam, dan kecepatannya tiba-tiba mencapai batas yang mengerikan. Jari telunjuk Qin Yu membentang, menunjuk langsung ke lubang, dan minum rendah di mulut. Hancur. Jari telunjuk Qin Yu tiba-tiba meledak menjadi sengit menunjuk ke rute yang telah dilewati Mang, dan ada retakan ruang samar yang muncul. Suara peng, menunjuk ke membanting pada segel. Mengandung wawasan terkuat Qin Yu ke ruang angkasa, menggunakan asal terkuat Qin Yu, dan mempercepat melalui lubang hitam ke ekstrim. Pukulan ini adalah bahwa ada 3 artefak top di depan, dan Qin Yu yakin bahwa dia akan ditusuk. Segel menghasilkan jalan, dan pada saat yang sama mengeluarkan suara khusus, rasa penindasan jiwa menyebar dari segel, biarkan hati Qin Yu. Gagal. 3 raja di bintang gelap ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Qin Yu berbalik untuk melihat tetua pengawas Lian Fan, dan Lian Fan terbang dengan bersemangat pada saat ini. Meteor, kamu benar-benar dapat mengguncang segel dan membiarkan segel. Apakah mereka berosilasi? Bagaimana, apakah ini aneh, kata Qin Yu acuh tak acuh. Unin itu dengan cepat berkata, saya tidak tahu apakah meteor itu besar. Segel ini terdiri dari 3 ketiak. Ini terdiri dari 3 harta karun. Itu adalah salah satu dari 3 jongkok yang berjongkok dan membiarkan segel terguncang paling banyak. Tidak ada harta warisan, yaitu penguasa Kaisar Bintang 17 dengan pukulan penuh, segel tidak memiliki respons. Meteor, aku tidak tahu berapa bintangmu. Serikat pekerja sangat hormat. Pada saat ini, dia masih percaya pada tanda Kaisar Bintang 5. Pukulan Qin Yu telah menunjukkan kekuatannya sebanding dengan 3 raja. Namun, persendiannya tidak tahu. Segel dan guncangan juga kuat dan lemah. Ketiga raja dan Qin Yu mampu membuat segel bergolak, tetapi kekuatan Jin Junjun lebih kuat daripada Hei Junjun dan Bai Xuanjun. Jin Junjun juga bisa membuat guncangan lebih besar. Adapun Jin Junjun dan Qin Yu, siapa yang menyerang sulit untuk mengatakan tanpa membandingkannya. Berapa banyak bintang yang saya miliki? Saya terbang ke dunia para dewa, kata Qin Yu ringan. Sekarang Qin Yu hanya pada tingkat jiwa, lebih kuat dari beberapa dewa yang lebih lemah.
Dia mengatakan bahwa ini juga berkualitas. Ketika saya mendengar berita itu, tiba-tiba saya merasa bahwa saya tidak memiliki serangan seperti itu. Saya tidak perlu mendengarnya. Saya mendengar bahwa saya belum pernah mendengarnya di dunia yang gelap. Juga tepat untuk terbang ke alam para dewa. Lian Fan, kamu ingat, jangan sebarkan kekuatanku, kamu tahu suara Qin Yu mendingin. Orang dewasa diyakinkan, aku pasti tidak dikabarkan. Di jantung Amerika Serikat, seorang komandan dari penguasa tiga raja utama, dia berani menentang. Qin Yu mengangguk dan terus bertanya Lian Fan untuk membuka segel dan memasuki kuil. Anda tahu bagaimana menyelesaikannya. Meteor ini harus menjadi master super dari ketekunan. Aku tidak tahu banyak tentang banyak hal. Aku memikirkannya dalam bisikan, dan kemudian menjawab dengan hormat Meteor, tidak sulit untuk memasuki kuil, selama orang dewasa pergi. Katakan itu pada kalian bertiga, dapatkan izin mereka, dan dapatkan tanda lulus dari ketiganya. Melalui token mulut Qin Yu sedikit terbalik, sepertinya persembahan masih harus dilakukan. Oke Kak, terima kasih ya.